Angin kencang menerjang sebuah warung portable hingga terjungkal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras disertai angin ini datang tiba-tiba hingga membuat panik warga. Bahkan sejumlah warga pun sempat berteriak panik ketakutan. Hujan deras disertai angin juga membuat plafon ruang kelas SMAN 19 Pedurenan Mustika Jaya ambruk. Pihak sekolah menyatakan beberapa fasilitas sekolah rusak seperti lemari, ring basket, hingga pohon di halaman sekolah tumbang. Selain merusak fasilitas sekolah, angin juga merusak fasilitas umum seperti marka penunjuk arah serta kabel listrik yang mengakibatkan sebagian listrik warga padam. BPBD Kota Bekasi mengimbau masyarakat waspada dengan perubahan cuaca yang mulai memasuki musim penghujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ular sanca sepanjang 3 meter ditangkap petugas dari kamar tidur warga di Jalan Raya Kapin, Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Ular ini jatuh dari plafon kamar hingga menimpa penghuni yang tengah tertidur. Warga pun panik dan segera meminta damkar untuk melakukan evakuasi. Evakuasi ular sanca juga dilakukan damkar di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Seekor ular sanca terlihat melilit di pagar rumah hingga membuat warga ketakutan. Evakuasi berjalan dramatis karena ular sempat melakukan perlawanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang bocah yang menyeberang bersama ibunya ini tiba-tiba tertabrak motor hingga terbental sejauh 3 meter di Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Warga yang melihat korban tergeletak segera menolong korban dan membawanya ke tepi jalan. Diduga ibu tak melihat motor yang melaju kencang. Sementara dari sisi lain, pemotor juga tidak melihat ada ibu dan anaknya hendak menyeberang akibat terhalang mobil. Akibat kecelakaan ini, bocah mengalami luka di kepala. Motor dan keluarga korban pun sepakat berdamai dengan memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan untuk luka yang dialami korban yang tertabrak. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Yuriski, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Jembatan penghubung antar desa yang tengah dibangun ini hanyut terbawa arus saat diterjang banjir di Desa Sutojaya, Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Derasnya banjir yang turut membawa tumpukan sampah menyebabkan rangka jembatan tak mampu bertahan. Akibatnya, jembatan hanyut tersapu air. Bahkan, jembatan darurat dari bambu yang juga ikut terbawa arus sungai. Menurut warga, proses bangunan ulang jembatan sudah 2 bulan dikerjakan. Bahkan kerangka jembatan sudah terpasang, tinggal proses pengecoran. Udah sering kejadian yang kemarin tuh tapi nggak separah ini, tapi kan belum sampai ini kan hampir selesai kan ya, tinggal ngecor aja. Yang kemarin itu udah itu bangunan yang batu-batu udah longsor gitu, bangun lagi. Akibat kejadian ini, aktivitas warga terganggu karena jembatan merupakan penghubung desa Sutojayan menuju pasar Pakisaji. Pemotor dan pejalan kaki pun terpaksa memutar sejauh 3 km menuju pasar Pakisaji. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang waria ditemukan membusuk di kamar kos kawasan Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara satu korban remaja yang menceburkan diri ke Kali Bekasi dimakamkan usai berhasil diidentifikasi.
Warga digegerkan dengan temuan jasad waria bernama Budi Belani alias Ola di indekos Jalan Haji Gaim, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jasad pertama kali ditemukan penjaga indekos yang mencium bau busuk. Karena curiga dan kamar diketuk namun tidak ada jawaban, penjaga indekos membuka pintu dengan kunci cadangan hingga ditemukan jasad korban telungkup mulai membusuk. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengidentifikasi korban. Korban ada luka atau tidak belum ketahui ya, karena notisnya baru datang juga sih. Kalau dilihat karena dia keadaan terlungkup, jadi belum kelihatan. Sepertinya sih biasa ya, meninggal biasa sepertinya. Guna memastikan penyebab kematian korban, jasadnya dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Suasana duka menyelimuti keluarga Ahmad Dafi, satu dari 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Usai berhasil diidentifikasi, remaja 16 tahun ini langsung dimakamkan di TPU Bantar Gebang. Keluarga tak menyangka Dafi yang pamit pergi ke acara ulang tahun teman, pulang ke rumah sudah tak bernyawa lantaran nekat menceburkan diri ke Kali Bekasi saat ada polisi patroli. Paniknya dipres, katanya kan dikejar tuh apa gimana, saya kurang tahu juga kan. Katanya gitu, mungkin saking paniknya nyelamatin dirinya. Proses identifikasi 7 jasad remaja selesai dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun ke-7 jasad belum bisa teridentifikasi sesuai data antemortem dan postmortem karena data dari keluarga yang didapat masih kurang lengkap. Sementara itu, seluruh aparat kepolisian yang berpatroli di lokasi basecamp tempat remaja berkumpul sebelum aksi tawuran telah diperiksa Propam Polri untuk mendalami ada tidaknya pelanggaran prosedur. Polisi menyita barang bukti senjata tajam, parang, golok, dan stick golf untuk tawuran. Dari 18 yang diperiksa, 3 diantaranya jadi tersangka. Ke-7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi diduga hendak tawuran. Mereka kabur saat didatangi aparat hingga nekat menceburkan diri ke Kali Bekasi. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 pelaku penyiraman air keras terhadap 2 anggota polisi saat membubarkan tawuran di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat ditangkap. Aksi pelaku ternyata bermotif balas dendam terhadap lawan tawurannya. Dua dari 3 pelaku penyiraman air keras kepada 2 anggota polisi digelandang ke Polres Jakarta Barat. Seorang pelaku tidak dihadirkan karena berusia 15 tahun atau masih di bawah umur. Para pelaku ditangkap dari rumah mereka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dan Tangerang. Hasil pemeriksaan, motif pelaku membawa air keras saat tawuran karena dendam, di mana seorang pelaku pernah menjadi korban penyiraman air keras saat tawuran tahun 2023 lalu. Akibatnya, pelaku mengalami kebutaan permanen. Selain pelaku, polisi juga mengamankan setengah jerigen air keras yang disiapkan sebagai senjata untuk tawuran. Anak yang berhadapan hukum AA ini berperan menyiram korban dengan air keras, asam sulfat dan HCl menggunakan gayung sebanyak 1 kali hingga mengenai wajah, tangan, kaki, dan pakaian dinas yang digunakan oleh korban. Sebelumnya, Bribda Muhammad Zulfan Satria Wicaksana dan Bribda Gerald Dehargado terluka terkena air keras saat membubarkan tawuran di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kedua korban mengalami luka bakar di wajah, kaki, dan tangan. Usai tawuran itu, polisi mengamankan 10 remaja di Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pelaku curanmor todongkan senjata api ke korban saat terpergok beraksi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sementara di Medan, Sumatera Utara, sepasang kekasih menjadi korban begal dan diancam dengan senjata tajam. Kamera CCTV merekam komplotan curanmor beraksi di toko kue Jalan Jambore, Ciracas, Jakarta Timur. 4 pelaku berbagi tugas, di mana 2 orang menghampiri motor incaran dan 2 orang lainnya mengawasi situasi.
Saat pelaku menjebol kunci kontak, korban memergoki aksi pencurian ini hingga pelaku menodongkan senjata api ke arah korban lalu melarikan diri. Gagal beraksi di awal, pelaku beraksi lagi di toko kue Jalan Tarumajaya, Ciracas. Kali ini, pelaku membawa kabur motor metik milik karyawan. Korban segera melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Ciracas. Kirain kan mau belanja kok, ini orang lama banget parkirnya. Ya udah saya langsung ke depan tuh. Mbak langsung ke depan? Udah mau ngejar, dia langsung nodong pistol. Oh, nodong pistol. Iya, jadi saya nggak berani lagi langsung masuk. Sempat diletusin nggak pistolnya? Enggak sempet. Enggak? Iya, dia cuma ngancam gitu doang, jangan maju. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi tangkap 2 dari 8 pelaku begal. Bahkan 1 diantaranya ditembak kakinya karena kabur saat akan ditangkap. Keduanya merupakan pelaku pembegalan sepasang kekasih di Jalan Cemara, Asri pekan lalu. Korban yang berupaya menyelamatkan diri terjatuh. Bahkan salah satu pelaku nyaris melukai korban dengan senjata tajam. Para pelaku merupakan kawanan geng motor yang kerap buat onar di kota Medan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tergeletak bersimbah darah dengan luka sabetan senjata tajam di leher di Baloi, Batam. Diduga korban dianiaya teman pria yang baru 3 bulan dikenalnya melalui media sosial. Tenaga om, tolong om. Tolong. Warga berupaya mengevakuasi seorang wanita berinisial AN yang merintih kesakitan akibat luka senjata tajam di leher di kawasan Sungai Ladi, Baloi, Batam. Korban dibawa menggunakan mobil pickup ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Polisi yang menerima laporan langsung menggelar olah TKP. Awalnya, warga dikagetkan dengan teriakan korban yang tengah berjalan sempoyongan keluar dari mobil. Korban tiba-tiba terjatuh dan terus merintih meminta bantuan. Diduga korban menjadi sasaran kemarahan teman lelakinya usai terlibat cekcok. Diketahui pelaku dan korban kenal melalui media sosial sejak 3 bulan lalu. Ibu itu ngejebak kami di tengah-tengah jalan. Ibu itu yang punya Rocky? Yang punya mobil Rocky ini. Terus bang minta tolong. Bang tolong bang saya dirampok. Tolong bang saya dirampok. Lari kemana orangnya bu? Ke atas kata dia. Sudah itu saya ketakutan juga kan ibu itu darah semua bang. Atas nama AY itu sudah berkenalan dengan pelaku melalui chat. Kurang lebih berjalan sudah 3 bulan. Oke. Kemudian mungkin sambil bersama-sama jalannya menggunakan mobil. Kini polisi masih mengejar pelaku sementara korban masih dirawat intensif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga nekat membuat garasi di atas jalanan umum selama 10 tahun hingga viral di Makassar, Sulawesi Selatan. Garasi milik Agus yang berada di Jalan Barawaja Talo, Makassar ini viral. Tanpa alasan jelas, pemilik rumah nekat membuat garasi berukuran 3 x 2 meter di atas jalanan umum dan sudah berlangsung selama 10 tahun. Akibatnya jalanan hanya bisa dilalui motor saja dan tak bisa dilewati kendaraan roda 4. Usai viral, pihak kelurahan menghimbau pemilik membongkar garasi karena melanggar aturan dan berdiri di fasilitas umum. Pemilik rumah akhirnya membongkar garasinya dan beralasan sengaja membangun garasi di jalan mengingat banyak warga lainnya yang juga melakukan aksi serupa. Tak hanya itu, pemilik garasi juga sempat meminta ganti rugi untuk pembongkaran garasinya. Alasannya pernah 1 kali kaca mobilnya dilempar sehingga dia ambil jalan untuk dia bikin garasi begitu. Di sepanjang Jalan Barawaja ternyata masih ada warga yang menggunakan fasilitas umum untuk keperluan pribadi. Pihak kelurahan mengimbau seluruh warga segera membongkar bangunan yang memakan jalan umum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Seorang penjaga toko hentikan aksi pencurian motor di toko plastik. Selanjutnya dilintas iNews ya.
Kamera pengawas CCTV merekam aksi pelaku curanmor dengan santainya membawa sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah toko Jalan Raya Banyu Biru, Desa Gayam, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Aksi pelaku kepergok karyawan toko yang langsung menyergap dan berteriak maling hingga mengundang warga lainnya. Pelaku pun tak berdaya saat jadi bulan-bulanan warga. Sementara rekan pelaku berhasil kabur. Pelaku kemudian langsung diamankan petugas ke Mapolsek terdekat. Terus? Kan ada 2 anak, yang satu turun dari motor langsung ke motor itu, langsung ngambil motor, langsung nyengklak, langsung itu wis. Untung itu teman saya itu dari dalam itu langsung. Polisi telah mengamankan barang bukti sepeda motor korban dan senjata tajam jenis golok. Petugas pun masih mengejar rekan pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Video seorang wanita parubaya mengamuk dengan sejumlah orang saat mempertanyakan izin tempat ibadah di sebuah rumah di kawasan perumahan di Jalan Siput Raya, Kayu Ringin, Bekasi Selatan viral. Dalam video amatir dengan penuh emosi, seorang wanita yang diketahui sebagai ASN Pemkot Bekasi, Masriwati, protes karena menilai ibadah tidak seharusnya dilakukan di lingkungan rumah. Usai kejadian, pihak pemerintah Kota Bekasi langsung memanggil Masriwati lantaran dianggap intoleran. Pemkot Bekasi akhirnya mempertemukan kedua belah pihak dan sepakat berdamai. Pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Agar tidak kembali terjadi miskomunikasi, Pemkot Bekasi juga akan memindahkan tempat ibadah di GKOI ke daerah Kayu Ringin. Pemerintah Kota Bekasi meminta ASN tidak main hakim sendiri sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, viral jenazah bocah di Parepare, Sulawesi Selatan dibawa menggunakan motor. Keluarga terpaksa membawa jenazah karena kesal menunggu ambulans tak kunjung datang. Ketegangan terjadi saat sejumlah keluarga korban mengamuk di depan area Puskesmas Cempai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Keluarga enggan menunggu. Korban seorang bocah tewas tenggelam dan dilarikan ke puskesmas guna mendapat pertolongan medis. Namun nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan telah meninggal dunia. Diduga, pihak keluarga korban tak sabar menunggu ambulans yang tidak tersedia di lokasi. Lantas membawa jenazah sendiri menggunakan sepeda motor karena jarak ke rumah duka berdekatan. Ternyata ya alhamdulillah bahwa memang itu adalah kelalaian. Kita kan tidak mau memberi mobil seperti apa narasi yang beredar. Ya. Saya kira tidak seperti itu karena sudah Pihak puskesmas dan pejabat setempat telah menjelaskan dan meminta maaf ke keluarga korban atas kesalahpahaman yang terjadi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang anak menganiaya ibu kandungnya dengan senjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Beruntung nyawa korban selamat meski menderita luka di sekujur tubuh. Korban penganiayaan oleh anak kandungnya selamat setelah mendapat pertolongan medis tim dokter Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari, Kota Makassar, Rabu dini hari. Korban yang mengalami luka serius di sekujur tubuh, bahkan sejumlah jari korban nyaris putus. Rencananya akan dirujuk ke rumah sakit lain untuk tindakan operasi. Ke hipnosina? Ya. Itu karena apa, Pak? Terbatas peralatannya sini. Kenapa isu bahwasanya ibu korban ini meninggal tidak benar ya, Pak? Tidak benar. Iya. Ini harus luruskan memang. Sebelumnya, warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan aksi seorang wanita diduga alami gangguan kejiwaan menganiaya ibu kandung dengan senjata tajam. Kini pelaku telah diamankan unit PPA Polrestabes Makassar. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksyah, iNews melaporkan.
Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ayu siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.